Harusnya ya kepala daerah itu setingkat menteri. Ini pertanyaan terakhir nih dari saya. Kalau Zila nanti ada silakan ya. Ini wacana soal pilkada lewat DPRD, Prof. Ini kan ramai tuh kemarin dibicarakan. Kalau menurut Prof bagaimana? Apakah ini memang dengan kondisi Indonesia yang sedang ingin menghemat gitu ya, pilkada lewat DPRD ini dianggap menghemat gitu ya biaya. Tapi itu kan kemudian mengamputasi hak politik warga. Kalau Prof melihat bagaimana usulan-usulan ini? Pandangan saya sebagai akademisi ya, saya melihat sistem pemerintahan kita kan presidensial ya, presidensial. Namun di dalam undang-undang dasar kita ya disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara langsung, ya begitu kan? Langsung dan demokratis kurang lebih begitu. Nah, langsungnya ini interpretasinya kan bermacam-macam, ya. Demokratis juga memiliki pengertian yang sangat begitu luas, ya. Mau demokratis macam apa? Banyak sekali pengertian demokrasi dan demokratis itu. Nah, kalau saya melihatnya begini, bahwa ada pandangan-pandangan yang melihat bahwa pilkada ini biaya politiknya tinggi, kan begitu. Dan ini sebuah realitas. Biaya politik tinggi ini menyebabkan money politik yang demikian masif, merusak moralitas demokrasi itu sendiri. Suara orang dibeli, ya. Orang yang tidak kompeten asal punya uang jadi kepala daerah, dia berkomitmen dengan bandar-bandar yang memenangkan dia, tapi dia tidak akan berkomitmen dengan perbaikan masyarakat dengan kebijakan di masa depan. Itu kan persoalannya. Sehingga harus dicari formulasi bagaimana memperbaiki ini. Kan begitu. Ya, jadi lihat tujuannya apa? Supaya money politik berhenti. Ya. Lalu kemudian kepala daerah yang terpilih itu betul-betul atas dasar kompetensi dan pilihan rakyat, kemudian dia bisa bekerja yang sepenuhnya untuk rakyat dan berkomitmen pada rakyat. Dan itu tujuannya. Nah, sekarang kalau pilkadanya yang tadinya rakyat langsung memilih, ya, lalu sekarang di DPRD, kan begitu pemikiran partai-partai politik, ya, di DPRD, apakah benar bisa menghentikan money politiknya? Ya, apakah benar kemudian bahwa orang yang terpilih itu nanti tetap akan berkomitmen pada rakyat, bukan pada sponsor-sponsor yang di DPRD-nya ini. Itu kan menjadi keraguan. Jadi kalau saya mencoba out of the box, ya, saya malah berpikir, saya pribadi ya, mungkin dan pasti ada yang tidak setuju. Karena kita ini menganut sistem presidensial, ya, maka seharusnya ya kepala daerah itu setingkat menteri. Jadi presiden ya memiliki pilihan-pilihan calon kepala daerah yang diajukan untuk dipilih oleh DPRD, ya. Tapi dibuat kriterianya yang demokratis, karena kalau demokrasi ini tidak harus suara terbanyak. Demokrasi ini kan ada prinsipnya. Prinsipnya itu adalah mengedepankan kepentingan masyarakat banyak, berkomitmen bagi masyarakat banyak, dan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, kan tujuannya. Tujuannya itu. Ya, jadi kalau presiden memiliki orang yang dia anggap yakin baik dan kriteria, misalnya untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, pertama harus orang yang sekurang-kurangnya hidup 20 tahun di Jakarta. Atau orang Betawi asli deh, ya. Dengan tingkat pendidikan misalnya minimum dia S2 atau S3 gitu, nggak boleh S1. Dia mau mimpin masyarakat yang semakin meningkat kualitasnya, tingkat pendidikan juga harus naik lagi. Dia berpengalaman di pemerintahan dan ada kriterianya, putra daerah. Presiden kasih ke DPR. Nanti DPR memilih, kasihnya berapa? Jangan 2, 1 saja kalau sudah yakin. Ya. Untuk memperkuat sistem presidensial sehingga kedudukan daripada kepala daerah khususnya gubernur itu setingkat menteri. Dia adalah menteri-menteri kabinet dari satu pemerintahan yang ditempatkan di daerah untuk mengkoordinasikan kebijakan pemerintah pusat bersama kepala-kepala daerah di bawahnya. Kalau saya berpandangan, di kabupaten kota tetap pemilihan langsung. Seperti hanya kepala-kepala desa dipilih. Ya, di antara kepala desa dan bupati atau wali kotanya kan ada camat. Camatnya kan birokrat. Sama halnya sekarang di antara presiden untuk sampai kepada kepala daerah kabupaten dan kota ada gubernurnya. Anggap saja itu camatnya. Instrumen daripada
pemerintahan pusat. Jadi kalau saya pribadi saya berpikiran begitu, tapi ada yang mengatakan bahwa ini bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu mesti ada satu dialog nasional. Kan sekarang bukankah pemerintah sekarang juga sedang memikirkan dilakukannya amandemen. Ya, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, amandemen ini juga harus bisa melihat kepentingan bangsa yang jauh ke depan. 100 tahun yang akan datang harus dikaji dengan matang. Ya. Mudah-mudahan ya sistem pemilihan kepala daerah khususnya di tingkat provinsi ini masuk dalam kajian itu. Sehingga kalau benar akan dilakukan amandemen, sebaiknya itu juga masuk. Sehingga presiden itu betul-betul memiliki kekuatan ya, dan kewenangan yang diakomodir oleh undang-undang atau berlandaskan konstitusi dengan supremasinya bagi kebaikan rakyat bersama. Menarik. Saya sih terus terang saya ya, sekali lagi ini yang kedua saya katakan, saya percaya dengan niat baiknya Pak Prabowo. Saya percaya dia orang yang percaya pada demokrasi. Jangan lupa loh, kalau dia tidak percaya pada demokrasi, 2004 dia nggak akan maju. 2009 dia nggak akan maju. Ya. Bahkan di 1998 dia juga memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mendapatkan kekuasaan itu, kan dia tidak rebut. Ya kan? Dia ikut kontestasi. Menjadi calon presiden, menjadi calon wakil presiden, menjadi calon presiden berkali-kali. Dia juga 2019 itu kan harusnya, kalau kita mau jujur ya, 2019 kan dia punya peluang yang menang tinggi kan. Tapi dia percaya pada demokrasi. Ya, dia ikuti saja, kalah. Dia masuk dalam kabinetnya. Dia ikut lagi. Ya, lepas daripada berbagai kontroversinya, tapi dia orang yang percaya pada demokrasi. Oleh karena itu, karena dia percaya pada demokrasi, saya juga percaya pada niat baiknya untuk membangun demokrasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi kalau begitu, berikan dia kesempatan untuk menata bangsa ini menjadi lebih baik, dan juga mudah-mudahan dia memilih orang-orang yang terbaik. Nah, itu dia. Menarik kata memilih orang-orang yang terbaik. Ya benar, orang yang terbaik. Tadi disebutkan sebenarnya kriterianya tersamar ya disebutkan oleh Prof. Pertanyaan terakhir, Prof, kita baru aja dapat informasi mengenai hari ini Rabu ternyata Pak Prabowo memanggil ex-menteri luar negeri ke istana. Ada Pak Marty Natalegowo hingga Bu Retno katanya hadir. Pas banget ya. Pas banget, diikuti betul dong ini podcast kita. Iya. Padahal kita kalah ya. Nah, tanggapan Prof apa yang akan kira-kira dibahas? Karena di sini sebenarnya belum tahu membahas apa, mungkin kan secara tertutup juga gitu. Apakah juga membahas seperti yang tadi kita bahas begitu? Kita anggap saja kita ini ya peramal politik ya. Ini podcast di hari Rabu sama seperti yang hari ini ya, dipanggil ya. Apa yang kita bicarakan di waktu yang bersamaan sebagai doa. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah. Diteruskan kepada presiden, didengar, dan kita bersyukur. Apa yang menjadi perbincangan kita yang mudah-mudahan juga menjadi refleksi daripada pendapat masyarakat umumnya didengarkan oleh presiden. Atau jangan-jangan salah satu di sini ada intel yang langsung nih Pak lagi nih sampai itu satu, ini hikmah yang baik. Berarti terbukti kan kalau presiden itu sebetulnya mendengar pendapat orang banyak, asal ada yang menyampaikan. Ya jangan dihalang-halangi nih. Kalau ada orang mau menyampaikan pandangan yang bagus, ada orang mau ketemu presiden, jangan dihalang-halangi. Oh, siapa ini yang menghalang-halangi nih? Aduh. Jangan Rizky. Jangan dihalang-halangi. Buktinya apa yang kita bicarakan didengar. Nah, itu. Terus yang kedua, topik yang kita bicarakan menurut analisis saya kurang lebih sama dengan yang kita diskusikan ya, tentang kebijakan-kebijakan luar negeri yang memerlukan pelibatan institusi Kementerian Luar Negeri agar lebih mantap lah dan lebih berdampak ya pasca dari aktivitas-aktivitas internasional itu. Yang ketiga, analisis saya mungkin meminta pendapat. Mungkin meminta pendapat bagaimana sih Kementerian Luar Negeri sekarang dipimpin oleh Pak Sugiono, mungkin itu. Dan bagaimana wakil-wakil menteri peran-perannya, apakah ini masih bisa dioptimalkan lagi atau apa yang kurang, pasti ditanya itu. Dan pertanyaan terakhir, seandainya sudah ada di top mind-nya presiden untuk melakukan pergantian, pasti Bapak Presiden akan bertanya, kira-kira menurut pendapat Anda, kalau dari dalam siapa? Kan kalau Bu Retno, Pak Marty Natalegawa, Pak Hasan Wirayuda,
hanya tahu yang di dalam. Kalau dari dalam siapa? Kalau dari luar Pak Prabowo lebih tahu. Nah, supaya pengetahuan Pak Prabowo yang dari luar ini artinya menjadi sesuatu kebaikan ya apabila dilakukan reshuffle, maka kriteria-kriteria yang tadi kita bicarakan tadi dan juga yang mungkin akan disarankan oleh mantan-mantan menteri luar negeri kepada presiden itu harus menjadi perhatian. Ya, idealnya. Tapi kalau enggak, ya terusin aja nih. Kan Pak Sugiono juga sudah cukup berpengalaman 1 tahun ini kan. Kalau memang Pak Presiden nggak yakin penggantinya akan lebih baik dari Pak Sugiono. Ya idealnya kalau diganti, dulu pernah menjabat sebagai dubes ya. Dubes Ukraina Pak Prabowo. Kita Siapa? aminin nggak deh? Banyak mantan dubes Ukraina. Baik, terima kasih Terima Prof kasih. sudah hadir di sini. Silakan. Terima kasih Prof sudah bikin terang ya kasih. Mas Rizky hari ini gitu ya. Terima kasih juga sudah hadir bersama kita. Saya terus Prof Yudi Krisnandi, ex-Menpan RB 2014-2016 dan juga Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional. Makasih Mbak Zila, makasih Mbak Rizky, semuanya. Terima kasih. Oke, sehat-sehat Prof. Thank you. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan makasih. itu dia tadi Sobat iNews Bikin Terang kali ini. Sampai jumpa di Bikin Terang selanjutnya. Dah.